Selamat datang di Desa Bonto Tanga. Desa Bonto Tanga adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Bonto Tanga yang berjarak 19 km dari pusat kota Kabupaten Bantaeng ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit melalui akses angkutan darat yang merupakan akses utama masyarakat yang ada di desa tersebut. Luas wilayah Desa Bonto Tanga sebesar 685 hektar dan berada di ketinggian antara 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut. Jumlah penduduk Desa Bonto Tanga sebanyak 1.110 orang dengan 311 kepala keluarga. Secara geografis, Desa Bonto Tanga menjadi desa pembuka saat memasuki Kecamatan Ulu Ere, Kabupaten Bantaeng, yang di sebelah utara berbatasan dengan Desa Bonto Maranu, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Bonto Daeng, serta di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Desa Bonto Karaeng sebagai batas akhir Kecamatan Sinoa. Desa Bonto Tanga terbagi atas dua dusun, yakni pertama Dusun Talakaya dan kedua Dusun Bumung Barua. Mayoritas penduduk Desa Bonto Tanga menganut agama Islam. Hampir semua penduduk Desa Bonto Tanga berasal dari suku Bugis Makassar. Keadaan topografi Desa Bonto Tanga adalah dataran tinggi dengan suhu rata-rata 25 derajat Celcius di siang hari. Iklim tropis dengan dua musim yakni musim hujan dan musim kemarau. Datangnya kedua musim ini sangat berpengaruh terhadap proses penggarapan lahan yang ada di Desa Bonto Tanga. Desa yang merupakan desa pembuka saat memasuki Kecamatan Ulu Ere Kabupaten Bantaeng ini memiliki lahan yang sangat luas dan digunakan oleh penduduknya untuk bercocok tanam. Dalam hal ini terbagi atas dua sektor. Pertama, hortikultura yang meliputi bawang merah, cabai, jagung, kubis, tomat, kentang dan wortel, dan sektor kedua, perkebunan yang meliputi cengkeh dan kopi. Sebagian besar mata pencaharian penduduk setempat ialah bertani dan berkebun. Sebagian kecil ada yang berdagang, pelaut, pengajar, dan ada pula yang bekerja sebagai staf instansi pemerintahan baik itu sipil maupun swasta. Hampir setiap hari ditemukan warga desa yang beraktivitas di kebun dan ladang mereka masing-masing. Selain itu, sebagian masyarakat ada pula yang beternak seperti kuda, sapi, kambing, ayam petelur, dan unggas lainnya. Ada pula sumber daya alam yang lain yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, seperti penambangan batu alam yang terletak di Dusun Talakaya. Jadi Bonto Tanga berdiri ini sejak tahun 1986. Itu masih desa persiapan, yang mana desa induknya dulu yaitu masuk Desa Bonto Maranu. Jadi ini Bonto Tanga pecahan dari Bonto Maranu. Dan Desa Bonto Tanga ini terdiri dari 3 dusun, yaitu Dusun Talakaya, Dusun Borontanga, dengan Dusun Tamorang. Jadi sejak tahun 1982 itu menjadi desa definitif yang mana desa tersebut dipimpin oleh Ahmad Nangku yang kepala desa pertama di Bonto Tanga ini. Setelah berjalan 3 tahun, Desa Bonto Tanga ini dimekarkan menjadi 2 desa, yaitu Desa Bonto Daeng. Jadi induknya itu Bonto Tanga dimekarkan lagi menjadi Bonto Daeng.
yang mana desa Boto Tangga tersebut cuma mengambil satu dusun, yaitu dusun Talakaya. Sejak definitif, maka selama 12 tahun definitif, berakhir itu pada tahun 1998, desa Boto Tangga ini diadakan lagi proses pemilihan. Proses pemilihan, yang mana proses itu terjadi pada tahun 1998. Desa tersebut ini dipimpin oleh saudara Bahar Majid. Ini kepala desa kedua. Sampai dengan tahun 2006. Terus 2006 ada lagi proses, yaitu pemilihan. Kembali lagi mengadakan proses pemilihan, yang mana pada saat itu masyarakat mempercayakan kepada kami. Pada tahun 2007 saya menjabat kepala desa yang ketiga di Boto Tangga ini sampai sekarang. Desa Boto Tangga ini termasuk desa yang unik. Kenapa saya bilang unik? Karena ada 3 jenis ini bisa tumbuh. Tapi misalnya hortikulturanya itu terbagi beberapa: bawang, talas, sapira, kol, labu, kentang, tomat, dan wortel. Kalau di palawijanya yaitu jagung, kacang tanah, dan berbagai macam kacang-kacangan. Dari sisi perkebunannya yaitu kopi, cengkeh, terus jeruk. Jeruk ini yang mana termasuk memang tanaman yang unik, yaitu jeruk Kepro Batu 55, karena bisa tumbuh dan bisa berkembang di daerah dataran tinggi. Terus lengkeng. Lengkeng itu tumbuh dan subur di desa kami ini, desa Boto Tangga ini. Terus nangka, tetapi perlu barangkali nangkanya ini perlu ada sentuhan dari pemerintah terkait dengan budidayanya. Jadi kearifan lokal kita di desa Boto Tangga ini memang kita pertahankan, itu termasuk Cideng Sipitangari. Jadi Cideng Sipitangari itu dalam artian rembuk bersama dengan masyarakat. Kalau misalnya dalam menyusun perencanaan, kita rembukkan dengan masyarakat. Terus Sipakainga, artinya itu Sipakainga saling mengingatkan antara pemerintah dengan masyarakat. Terus masuk lagi Sipagalak Beri, yaitu saling menghormati. Bagaimana masyarakat menghormati pemerintahnya, terus sebagai pemerintah juga bagaimana menghormati masyarakatnya. Jadi begitu. Asamaturu itu bagaimana bekerja sama dalam segala bidang. Artinya Asamaturu itu kebersamaan antara warga dengan masyarakat. Jadi semua sisi, baik dari sisi perencanaan, sisi pelaksanaan, dan pengawasan. Jadi memang kita di Boto Tangga ini masih menganut dengan itu kearifan lokal, dan semoga regenerasi kita bisa mempertahankan itu yang namanya Cideng Sipitangari, Sipakainga, Sipagalak Beri, dan Asamaturu.
Di wilayah infrastruktur, di Desa Bontotanga telah dibangun beberapa sektor. Pertama, di bidang pendidikan meliputi sekolah dasar yaitu SD Impres Talakaya yang terletak di Dusun Talakaya, taman kanak-kanak dan playgroup yang terletak di Dusun Bungung Barua. Kedua, sarana ibadah meliputi 2 masjid dan 1 musola. Masjid pertama bernama Nurul Mukmin yang berada di Dusun Talakaya, Musolah Nurul Iman yang berada di Dusun Talakaya, serta Masjid Nurul Hidayah yang berada di Dusun Bungung Barua. Ketiga, ada sarana kesehatan. Ada Puskesdes atau Pusat Kesehatan Desa dan Posyandu yang terletak di Dusun Talakaya dan Dusun Bungung Barua. Keempat, di bidang pemerintahan telah dibangun kantor desa yang terletak di Dusun Bungung Barua. Selain itu, ada pula lapangan yang sering digunakan warga dalam hal mengisi waktu luang dan berolahraga seperti sepak bola dan sepak takraw dan tentunya untuk kegiatan perhelatan seperti 17 Agustus dan lainnya. Selanjutnya, di sektor lembaga perangkat desa, Desa Bontotanga memiliki banyak lembaga sebagai penunjang jalannya roda pemerintahan. Perangkat tersebut antara lain LPM atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa, BKM atau Badan Keswadayaan Masyarakat, PKK atau Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Kelompok Tani, Gakoptan atau Gabungan Kelompok Tani, LDK atau Lembaga Kemasyarakatan Desa, KKM atau Kelompok Keswadayaan Masyarakat, FLA atau Forum Lintas Aktor, TKPKdes atau Tim Kerja Penanggulangan Kemiskinan Desa, dan Majelis Taklim. Jadi harapan kami sebagai pemerintah Desa Bontotanga, karena potensi sudah memenuhi, saya sebagai pemerintah tentunya berkewajiban bagaimana bekerja sama antara pemerintah, pihak ketiga dalam hal mengembangkan potensi tersebut. Karena pemerintahan ini satu kesatuan dan tidak bisa terpisahkan. Desa, kecamatan, dan kabupaten. Yang mana desa tersebut kalau misalnya berhasil, otomatis kecamatannya juga berhasil, terus kabupatennya juga berhasil. Jadi memang harapan kami sebagai pemerintah desa Bontotanga ini, bagaimana kita menggenjot desa supaya masyarakat kita yang ada di desa bisa lebih meningkat dalam hal pendapatan, terus pengetahuannya, kesehatannya, supaya pemerintah pusat tidak repot lagi. Kenapa saya bilang begitu? Karena data yang valid tentunya perlu kita gali dari desa. Penataan di Desa Bontotanga, baik itu penataan letak pemukiman, penataan jalan serta penataan lahan yang digarap oleh masyarakat Desa Bontotanga cukup teratur, sehingga pemandangan di Desa Bontotanga sangatlah rapi. Jadi kami selaku pemerintah Desa Bontotanga mengajak pemerintah kabupaten atau pihak ketiga, mari kita mewujudkan Desa Bontotanga ini desa yang lebih baik. Sampai saat ini, masyarakat dan seluruh perangkat Desa Bontotanga saling menjaga silaturahmi yang baik.
menciptakan kondisi desa yang asri, aman, dan nyaman demi desa Bontotanga yang lebih mandiri dan sejahtera. Jadi siapapun yang melihat video ini, baik pemerintah, stakeholder, atau siapapun, baik di Daka-Daka di Bontotanga,